Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mik. Ada yang pertama ada rekaman tapi nggak ada suara. Ada bikin yang Ustaz siapa? Ali itu. Iya. Bisa pakai ini emang ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Iya. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan seluruh pengurus masjid atau mushola Budi Farid, khusus yang besar kata komunikasi karena saya tidak sebentar satu persatu yang tidak merasa kalau kita salah. Terima kasih kita lagi yang sama-sama kami hormati Tuan Guru dan Haji Mesir Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati dalam pembinaan kami pengurus subuh Bapak bisa yang kami muliakan seluruh para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua masjid dan mushola, para jamaah sekalian, guru-guru kami, guru-guru saya semuanya di depan kami ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang kami muliakan, pembahasan kita tentang fikih. Setelah sebelumnya ya sekali kita sahur, tafsir dan lain sebagainya dengan cerita sebelumnya. Materi kita tentang fikih memang ya, kita lihat di pengajian umum ada jarak yang banyak itu kebanyakan tasawuf gitu. Ada ulama ya. Kita belajar dikit tentang fikih, masih membahas tentang kewajiban-kewajiban untuk mengurus jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal kafanu. Ayo, itu dari share ya di grup. Saya tidak fotokopi di grup, sudah ada di pengajian atau tersebut. Silakan kalau mau buka. Wa ammal kafanu fa aqalluhu thawbun wahidun fi haqqir rajuli wal mar'ati li qissati Mus'ab bin Umair wa hiya fi sahihain wa hukmu as-salati yati wa amma ad-dafnu fa aqalluhu hufratun taqtumu ra'ihat al-mayyit wa tahbusuhu 'an is-siba'i bihaythu yata'addaru nabshun mislaha ghaliban. Wallahu a'lam. Adapun mengkafani mayit sekurang-kurangnya adalah dengan selembar kain bagi laki-laki dan perempuan. Sebab ada kisah Mus'ab bin Umair yang termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim mengenai hukum menyolatkan mayit. Insyaallah akan dijelaskan nanti. Mengenai menguburkan mayit, sekurang-kurangnya ialah diletakkan jenazah tersebut di dalam lubang atau yang berupa liang yang dapat menutup bau mayit itu dari hidung dan dapat memeliharanya dari binatang buas, sekira-kira untuk menyulitkannya untuk menggali liang yang seumpamanya pada umumnya. Selanjutnya, qala wasnani la yughassalani wa la yusalla alaihima asy-syahidu fi ma'rakatil kufar wa sifatul ladzi lam yastanid yusalli alaihi in ihtaja.
Syekh Abu Suja berkata dua macam mayit berikut ini tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan, yaitu orang yang mati syahid dalam peperangan melawan orang-orang kafir, dan bayi yang keguguran yang lahir tidak menangis. Bayi keguguran apabila dapat bergerak-gerak disolatkan. Ya'lam anna syahida yasduqu ala kulli man qatala zulman aw mata bi gharakin aw haqqin aw hadmin aw mata maghtunan أو مطعونا أو مات عشقا أو كانت امرأة وماتت في الطلق ونحو ذلك وكذا من مات فجأة أو في دار الحرب قال ابن رفعة ومع صدقه أنهم شهداء فهؤلاء يغسلون ويصلي عليهم كسائر الموتى. Ketahuilah bahwa arti lafaz syahid itu dapat mencakupi orang yang dibunuh secara zalim atau mati karena tenggelam, terbakar karena ketimpa rumah roboh, meninggal karena sakit perut, dilukai oleh orang lain, mati karena kerinduan, atau wanita yang meninggal karena melahirkan, dan lain sebagainya. Demikian pula orang yang mati mendadak atau meninggal di negeri kafir harbi. Demikianlah pendapat Ibnu Rif'ah, walaupun orang-orang yang meninggal tersebut dapat tercakup pada lafaz syahid, tetapi mereka itu hendaklah dimandikan dan disolatkan seperti mayit-mayit atau jenazah yang lain. Wa ma'na syahadati lahum annahum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wa amma man mata fi qitalil kufari mudabbiran ghairu mutaharrifin li qitalin aw mutahayyizan ila al-fi'ati aw kana yuqatilu riya'an wa sum'ah fa hadha shahidun fil hukmi bima'na annahu la yaghsilu wa la yusalli alayhi wa huwa shahidun fid dunya dunal akhirah. Makna syahid bagi orang-orang tersebut adalah bahwa orang-orang tersebut hidup di sisi Tuhan, mereka dalam keadaan diberi rezeki, orang-orang yang syahid. Adapun orang yang meninggal dunia dalam peperangan melawan orang kafir yang melarikan diri, yang tidak tergerak untuk memerangi musuh kecuali mundurnya itu untuk siasat perang atau hendak bergabung dengan kelompok muslim yang lain, atau orang yang berperang karena riya dan sum'ah, ingin memasyhurkan nama, pencitraan, perangnya itu, semuanya itu syahid menurut hukum dalam arti tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan. Orang yang meninggal dunia yang demikian itu dinamakan syahid dunia, bukan syahid akhirat. Jadi kalau perang, walaupun dia pengecut, pencitraan, itu tidak. Kita lihat. وَأَمَّا مَنْ مَاتَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ بِسَبَبِ الْقِتَالِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرَضِ فَهَذَا شَهِيدٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَنْ قَتَلَهُ مُشْرِكٌ أَوْ أَصَابَهُ سِلَاحٌ مُسْلِمٌ خَطَأٌ أَوْ عَادَ عَلَيْهِ سِلَاحُ نَفْسِهِ أَوْ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ أَوْ رَمَحَتْهِ دَابَتْهُ أَوْ تَرَدَّى فِي وَحْدَةٍ فَمَاتَ وَكَذَا لَوْ وَجَدْنَا قَتِيلًا عِنْدَ انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته سواء كان عليه أثر دم أم لا لأن الظاهر أنه مات بسبب القتال فهذا لا يغسل ولا يصلي عليه سواء في ذلك البال الصبي والحر والعبد والرجل والمرأة كما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليه. Apabila seseorang itu meninggal dunia dalam peperangan melawan orang kafir dengan sebab berperang sesuai dengan cara yang diridhoi, maka itulah yang dinamakan syahid dunia dan akhirat. Seperti orang yang terbunuh oleh orang musyrik, atau terkena senjata orang Islam karena keliru, atau senjatanya sendiri kembali mengenai dirinya sendiri, atau terjatuh dari kudanya, atau tersepak kudanya, atau terguling ke dalam jurang kemudian meninggal dalam perang. Demikian pula apabila kita menemukan orang terbunuh tatkala selesainya peperangan dan tidak diketahui sebab kematiannya, baik ada bekas darah ataupun tidak, sebab yang jelas orang itu mati sebab berperang.
Mereka itu tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan, baik mereka itu dari kanak-kanak atau orang yang telah balik, merdeka atau budak, laki-laki ataupun perempuan, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandikan para muslimin yang terbunuh dalam perang Uhud dan tidak menyolatkan mereka. Wa amma man mata hala ma'rakatil kuffar la bisababil qitali bal bi maradin aw faja'atin fal madhhabu annahu laysa bi syahidin walau jaraha fil qitali wa mata ba'da al qital in qata'a bi mautihi min tilkal jarahati wa baqa fihi hayatun mustaqirratun ba'da inqida'il harbi fa fihi khilaf wa sahihu annahu laysa bi syahidin wa in qasara az-zamanu wa in baqa ayyaman fa laysa bi syahidin ila khilaf. Sedangkan orang yang meninggal dalam keadaan memerangi orang-orang kafir tapi bukan sebab berperang, tetapi dengan sebab sakit atau terkejut, menurut satu pendapat mazhab tidak dinamakan syahid, walaupun seseorang itu terluka di dalam peperangan dan meninggal setelah peperangan berakhir. Apabila dapat dipastikan bahwa meninggalnya itu karena luka dan pada diri orang itu masih ada kehidupan yang tetap setelah berakhir peperangan, dalam hal ini terdapat khilaf. Pendapat yang sahih, orang itu tidak syahid walaupun masanya hanya sebentar. Apabila masih hidup dalam beberapa hari tidak syahid tanpa khilaf. Jadi perang pulang dia sakit, tidak peperangan dia baru meninggal. Ada perbedaan pendapat. Yang dinamakan syahid, tapi kalau udah lama enggak syahid lagi. Terakhir, wa'lam anna adh-dhahira itlaqi syaikhi yashmulu syahid al-junuba wa kadzalika fala yaghsilu wa la yusalli alayhi wa hujjatu dhalika anna Hanzalata qatala yawma Uhudin falam yaghsilhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala ra'aytul malaikata tughassiluhu walau kana wajiban lam yasqut illa bi fi'lina wallahu a'lam. Ketahuilah bahwa menurut pendapat pengarang bahwa syahid itu dapat mencakup terhadap orang yang mati syahid yang sedang junub. Hukumnya juga demikian, syahid juga. Jadi orang yang mati syahid yang keadaan junub itu tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan. Argumen atau dalilnya ialah bahwasanya sahabat Hanzalah terbunuh dalam perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW tidak memandikannya. Dan beliau bersabda, saya melihat para malaikat memandikannya. Seandainya memandikannya itu wajib, tentu tidak gugur kewajibannya, melainkan dengan perbuatan kita. Ya Allah. Jadi ini kisah perang Uhud ya. Perang Uhud ini banyak muslim yang gugur, banyak hafiz Quran juga yang gugur. Karena apa ya? Salah taktik, terlalu pengen harta ghanimah. Jadi setelah perang selesai menang, ghanimahnya diambil, ternyata di atas juga ada pasukan gelombang keduanya. Habislah karena muslim itu di bawah, mereka di atas. Ya, jadi kita harus siap kayak gitu. Kayak corona gelombang kedua kemarin. Kayak kita kurang siap juga, akhirnya banyak yang meninggal juga ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.